Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Eh, Ketemu lagi kita di kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada kuliah hari ini, pada tutorial hari ini kita belajar modul 2 ya. Modul 2 ini kita akan mempelajari tentang harga dan elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, jadi kita belajar tentang bagaimana pengaruh permintaan dan penawaran serta keseimbangan dan lain sebagainya terhadap suatu barang. Oke, bisa kita mulai. Jadi outline-nya, kegiatan belajar pertama kita akan belajar tentang permintaan. Apa itu permintaan, penawaran, penentuan harga, dan konteks keseimbangan. Kita mulai untuk hukum permintaan. Seperti kita ketahui, kalau permintaan itu disebut apa sih sebetulnya? Permintaan kalau bahasa ininya. Simbolnya apa? Simbolnya permintaan. D ya, demand ya. Nah, demand itu biasanya kalau harga barangnya tinggi, permintaannya gimana? Misalnya kamu, harga barang tinggi, kamu mau beli nggak? Turun ya, jadi kalau harga barang tinggi, ya, ini price-nya tinggi, quantity yang dijual berapa? Kalau price-nya tinggi, quantity-nya sedikit kan? Jadi dia kurvanya begini, ya. Kalau harga barangnya rendah, yang diminta banyak, ya. Oke. Ya, jadi ini hubungannya terbalik, ya, harga barang dengan jumlah yang diminta. Kemudian berikutnya ada kemungkinan adanya barang substitusi, ya. Jadi ada barang substitusi, misalnya gula ya. Gula itu biasanya ada misalnya gula pasir. Kalau gula pasir mahal, mungkin orang akan beli gula merah gitu ya. Atau kalau tidak gula merah, ada juga disebut gula biang atau gula sintetis ya. Nggak tahu harganya segimana, saya kurang tahu harga gula sintetis atau disebut gula biang ya. Ya, jadi kalau dia mahal, dia akan beralih ke produk lain ya, disebut adanya barang substitusi. Kemudian berikutnya ini contoh ya. Contoh dari harga satuan ribuan, schedule dan harga kurva permintaan. Ini adalah misalnya ini data-data bohongan ya, di tabel 21. Misalnya harga jeruknya 5.000, maka yang diminta cuma sekilo. Begitu harganya turun sampai 1.000, maka yang beli, waduh, banyak. Harga jeruk lagi murah nih, kita beli misalnya kan. Oke, ya. Dan ini gambarnya ya, ini tabel 2.1 dan ini gambar. Oke. Paham di sini ya? Kemudian ada permintaan individual dan permintaan pasar, ya. Masing-masing orang ini kan punya permintaan individu. Maksudnya masing-masing itu kan punya kurva permintaan sendiri. Misalnya kamu ya, misalnya siapa di sini? Ari Ramadhani, ya. Ari Ramadhani mungkin punya, dia di gambar 22 ya, coba. Ya, di gambar 22. Ya, seseorang mungkin punya kurva seperti
ini, ya. Kemudian yang kedua dia agak lebih tinggi, ya. Misalnya harga 5.000 dia beli sekilo, ya. Kalau si Ari, kalau misalnya Kartini harga 5.000 dia beli 2 kilo, ya. Kemudian ada lagi si Yuliana mungkin justru pada harga 5.000 dia nggak beli, nol gitu ya. Dia belinya pada saat harga 4.000 misalnya. Nah, ini masing-masing kan punya preference sendiri, ya. Kayak saya mungkin ya, saya mungkin nggak akan beli kalau harganya 5.000 misalnya. Apa yang pantas di Taiwan ini ya, misalnya harga Naicha ya. Kalau harga Naicha-nya di 100 NT ya saya nggak beli, ya. Tapi kalau misalnya harga Naicha-nya 25 NT, saya beli 2 gelas gitu ya, kan seperti itu, ya. Nah, masing-masing ini akan dijumlahkan, ya. Masing-masing punya konfigurasi sendiri. Ini dijumlahkan, mana ya gambarnya mungkin. Nah, oh, saya mana ya? Saya lagi nyari blackboardnya, cuma kok nggak ada ya blackboardnya. Nah, masing-masing kurva ini dijumlahkan, misalnya kurva 1, kurva 2, kurva 3, ya. Masing-masing dijumlahkan, akhirnya menjadi kurva market, ya. Oke. Paham ya? Kemudian ini misalnya ini adalah pengaruh dari market dengan individual firm. Ini quantity dengan quantity, oke. Itu kayak. Kemudian faktor-faktor apa yang menentukan permintaan? Ya, faktor yang menentukan permintaan itu banyak. Ya. Pertama tentu selera, ya. Ya. Ada yang suka misalnya Naicha gitu ya di sini ya. Ada yang suka Naicha, ada yang suka apa? Nggak suka Naicha, sukanya apa misalnya? Ya. Kafe gitu ya, kopi, Hongcha, ya. Ada yang suka Lucha, ya. Dan sebagainya. Ada yang suka kafe gitu ya. Ada yang suka dingin, ada yang suka panas, ya. Selera berubah-ubah. Atau baju aja, ada suka baju modelnya sama, ya. Misalnya suka baju kaos gitu ya, baju kaos, bener kan kayak gini ya. Tapi ada yang sukanya yang warna merah, ada yang suka warna biru dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini menentukan permintaan, ya. Sebagai contoh gini, ya. Kalau musim-musim tertentu biasanya di Indonesia misalnya musim kampanye gitu ya, biasanya warna-warna tertentu dia akan permintaannya akan meningkat, ya. Karena apa? Karena bukan sekedar selera, tapi memang ya ada faktor lain yang membuat permintaan itu meningkat. Misalnya warna merah untuk partai tertentu atau hijau dan lain sebagainya, ya. Kemudian harga barang tersebut, ya. PS, ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah saya sudah jelaskan kalau harga barang tersebut pantas, ya. Murah gitu ya, atau murah atau mahal, ya. Kalau mahal tentu sedikit. Bajunya bagus tapi mahal, akhirnya orang nggak beli. Tapi bajunya biasa tapi harganya misalnya murah, akhirnya orang beli dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga harga barang pengganti atau barang lain, ya. Jadi seperti tadi misalnya gula merah dengan gula pasir, ya. Atau misalnya susu sapi dengan susu kedelai. Biasanya ya, sama-sama susu kan?
Akhirnya apa? Karena susu sapi mahal, akhirnya orang berlari ke susu kedelai. Ya. Kemudian ada lagi pendapatan konsumen, jelas ya, pendapatan konsumen. Kalau lagi apa namanya? Imlek ya, biasanya lagi Sincia ya. Biasanya kan suka dapat angpau tuh ya. Nah, biasanya pendapatannya meningkat nih ya. Atau lagi naik gaji gitu ya. Nah, biasanya orang pada belanja. Kalau di Indonesia misalnya pas lagi lebaran dapat THR ya. Berikutnya. Kemudian banyaknya konsumen yang di pasar. Biasanya kalau konsumennya banyak, harga barang suka dinaikin. Kemudian, satu lagi ekspektasi konsumen atau pendapatan konsumen di masa yang datang. Biasanya orang itu kan sudah tahu ya. Dia bakal dapat duit banyak misal jadi dia punya harapan. Misalnya sekarang bulan Desember atau misalnya bulan Desember ya, kita tahu Januari itu bakal ada tahun baru ya, ada Sincia ya, jadi kita bisa dapat, biasanya orang dapat angpau, dia pasti pendapatannya akan biasanya nanti bakal dapat duit banyak gitu ya, akhirnya dia belanja gitu ya. Atau misalnya kira-kira tahun depan 2 bulan lagi bakal naik gaji atau dapat THR, biasanya dia akan belanja lebih banyak. Tetapi coba misalnya 2 bulan lagi udah nggak ada kerjaan, putus kontrak misalnya ya, atau mesti kerjaan baru, biasanya orang akan gimana? Biasanya orang akan gimana? Ngirit ya kan, akhirnya nggak beli. Tadinya pengen beli baju ini, udah kepengen, tapi ternyata mau pulang ke Indonesia, kontraknya lagi nunggu kontrak baru, pulang dulu ke Indonesia, akhirnya ngirit. Betul ya? Sederhana kan sebetulnya ekonomi ya, kalau kita pakai logik ya. Oke, paham ya? Berikutnya sebentar. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Ini contoh kurva penawaran individual dan agregat. Jadi seharusnya ini taruh di penjelasan di yang B ya. Penjelasan yang ini ya. Tapi karena saya sudah jelaskan ya sudahlah ya. Jadi berikutnya adalah perubahan permintaan Oke, berikutnya adalah penawaran ya. Sorry. Nah, penawaran ini definisikan sebagai schedule dari atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen saya belum jelaskan satu lagi ya. Oke. Sekarang tadi kan permintaan. Nah, sekarang penawaran. Penawaran itu dalam bahasa simbolnya apa? Penawaran simbolnya apa? S ya. Penawaran ya. S. Tapi bukan penasaran ya. Oke?
Hukum penawaran, simbolnya S, bukan berarti jadi penasaran ya. Kalau penawaran, kita melihatnya dari sisi penjual ya, supplier ya. Dia yang nawarin barang dong. Yang nawarin barang siapa? Konsumen atau penjual? Konsumen atau produsen? Pasti produsen dong. Yang nawarin barang kan namanya sales ya. Biasanya sales kan. Ya. Pak, Bu, beli barang saya, Bu. Saya udah gak makan 2 hari misalnya kan. Betul ya? Atau saya misalnya, aduh, nawarin kuliah, gimana ini, kenapa anak-anak ini pada males-malesan ini, nggak pernah mau masuk kelas gitu kan. Oh, itu beda ya, bukan ya. Oke, kalau harganya rendah, coba saya mau jual roti misalnya. Wah, si Isti pulang dari Taiwan karena dulu kerja di Laupan toko roti gitu kan. Laupannya jualan roti gitu ya. Waduh, dia belajar bikin roti tiap hari sampai udah canggih, semua roti bisa, mulai roti manis, roti buaya, roti singa ya, buaya laut, buaya darat dia bisa ya. Nah, akhirnya dia pulang deh ke Indonesia. Kemudian dia bikin roti buaya darat, anggap aja lah. Harganya cuma 1.000 satu roti, 1.000 perak. Kira-kira si Isti ini mau jualan nggak? Kalau harga rotinya 1.000 perak. Sementara modalnya mungkin 2.000, nggak mau kan? Rugi kan? Terus kalau harganya misalnya naik, misalnya 3.000, mungkin sudah ada yang mau jualan ya. Ada yang mau jualan lah. Kuantitinya yang disuplai anggaplah misalnya 10 ya. Harga 3.000 ya. Yang ini mungkin ya, daripada nganggur iseng-iseng ya, bikin jualan roti misalnya ya. Sementara yang lain mungkin daripada capek-capek gitu, mending gua tidur lah. Bikin capek-capek, jualan cuma 3.000, untung 1.000, cuma 10.000 misalnya. Kalau laku. Kalau nggak laku, misalnya rotinya bisa dimakan semut, ya. Mau dimakan, biasa makan nasi, gitu kan. Nah, oke, berikutnya terus sampai tiba-tiba harga jadi naik, harga jadi 5.000. Nah, begitu 5.000 pasti yang lain pada ikutan mau jualan, ya. Kalau 5.000 yang tadinya, wah, diam-diam aja, tidur-tiduran mau jualan. Akhirnya mungkin pada saat 5.000 dia 30 supply-nya. Dan seterusnya. Apalagi itu harganya 10.000. Wah, tambah. Wah, harga roti lagi naik nih, bagus. 60 orang. Jadi kira-kira seperti ini, ya. Ya. Oke. Jadi hubungan kurva melereng meningkat dari kiri ke kanan. Betul ya? Kemudian hubungannya berbanding lurus antara harga barang dan jumlah yang diminta. Ya. Paham ya? Kemudian ini contoh kurva penawaran ya. Ya, misalnya harga per kilo 5.000. Satu produsen ada 60, ya. Karena individu di pasar ada 150 produsen. Ya. Maka dia ada, ini bukan 900 ya, sebetulnya 9 ada dikali 100 nih ya. 150 kali 6 kan 900 ya. Harusnya ini 9.000, 7.500, 6.000, 3.000 dan 150.000. Ya. Bisa dengar suara saya ya? Yang lain bisa dengar suara saya kan? Bisa. Ya, ini salah ya, harusnya 60 kali 150 kan 9.000 ya. Bukan 900 ya. Ini salah ya, di tabel 23 salah.
ya. Jadi schedule penawaran output dapat dinyatakan dengan kurva penawaran. Jadi kita bisa bikin. Nah, kurva penawaran juga ada dua, ada individual, ada pasar. Jadi misalnya yang dijualan di pasar apa di sana, misalnya pasar Yonghe gitu ya, yang jualan jeruk ya. Kemarin kan lagi musim Moon Festival ya. Moon Festival biasanya pada jualan jeruk Bali ya, atau pomelo ya. Ya, jeruk Bali. Ya. Nah, biasanya yang jual banyak, jadi yang jualan kan nggak cuma satu gitu ya. Jadi seperti tadi, yang jual A kurvanya begini, yang jual A kurvanya begini, yang jual B kurvanya begini, yang jual C kurvanya begini, dijumlahin, ya, gitu ya. Kebetulan pas nih, contohnya juga jeruk nih ya. Ini jeruk Bali misalnya ya. Dijumlahin akhirnya jadinya mungkin gimana? Gini ya. Oke? Paham ya? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jelas kalau yang tadi yang mempengaruhi permintaan adalah selera dan sebagainya ya. Faktor yang mempengaruhi penawaran juga banyak. Pertama adalah teknik produksi dan harga faktor produksi. Kenapa? Teknik produksi biasanya kalau namanya kita jualan ya, pasti pengen keuntungannya maksimal, betul nggak? Ya. Harga faktor produksi itu berarti apa? Barang-barang yang barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang ya, barang-barang istilahnya bahan-bahan lah ya, raw material istilahnya. Nah, kalau harga faktor produksinya tinggi, maka orang akhirnya mungkin akan menurunkan kuantitas produksinya ya. Begitu juga teknik produksi. Kalau teknik produksinya susah, kurang efisien, akhirnya produksinya sedikit. Tapi kalau teknik produksinya makin lama makin meningkat, ada teknologi baru dan lain sebagainya. Misalnya tadinya siapa tadi yang beli barang, yang bikin roti? Ya. Misalnya siapalah, Haryanti bikin roti gitu kan. Pertama nguleninnya pakai tangan. Ya, bakarnya itu pakai oven tangkring ya. Oven tangkring tahu kan? Oven tangkring di Indo ya. Bukan pakai oven yang otomatis tapi oven tangkring. Waduh, akhirnya banyak yang gosong gitu ya. Banyak yang gosong gitu ya. Begitu pakai oven yang modern, otomatis, kemudian pakai mixer dan lain sebagainya. Akhirnya efisien, hasilnya bagus ya. Gitu ya. Akhirnya apa? Bisa produksi lebih banyak. Akhirnya penawarannya lebih banyak ya. Kemudian ekspektasi perubahan harga barang-barang lain. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya roti ternyata harganya lagi turun, nggak laku ya, pusing akhirnya. Tapi momennya pas lagi mau lebaran atau lagi mau natalan, akhirnya apa? Bikin kue kering ya, gitu ya. Contohnya ya, kan gitu ya. Atau misalnya kalau petani, contohnya misalnya harga padi turun, dia nanam jagung. Kalau kalian misalnya tukang roti, ya, akhirnya bikin kue kering. Kemudian ekspektasi harga di masa depan, ya. Jadi kalau harganya diperkirakan akan naik nih, biasanya orang, waduh, kira-kira ini mau lebaran kue kering bakal naik. Daripada bikin roti gitu-gitu aja, akhirnya pindah kita bikin kue kering, ya. Tapi sekarang udah nggak musim lebaran lagi nih, ya. Ekspektasi itu harapan. Ya, ekspektasi itu harapan ya.
Masa nggak tahu sih? Biasanya anak-anak sekarang ekspektasi lu apaan sih? Yeah. Ya anak sekarang biasanya kan gitu. Ya malum, saya udah, kalau umur saya sama kalian kan biasanya udah jauh kan, jadi ya saya belajar bahasa gaul dari kalian biasanya ya. Ya, jadi ekspektasi harga di masa depan. Jadi misalnya sekarang sudah nggak musim apa barbecue ya, karena sudah ini ya, harga daging misalnya turun, tapi nggak mungkin juga di sini ya. Yang gampang kue kering lah, harga nastar gitu ya. Karena udah nggak musim lebaran, harga nastar turun gitu ya. Atau karena dulu musim kampanye Jokowi pakai baju kotak-kotak. Ya udah boleh ya saya ngomongnya, Jokowinya udah jadi presiden. Jadi misalnya harganya waktu kampanye Jokowi harga baju kotak-kotak mahal. Karena semua orang pengen baju kotak-kotak, ya. Sampai karena gak punya baju kotak-kotak banget, kain sarung dibikin baju kan bisa. Saking pengen ngefansnya jadi Jokowi gitu ya. Yang penting kotak. Ya, nah begitu sekarang musim kampanye hilang, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada lagi yang pakai, ya, harganya turun ya. Orang juga nggak akan produksi banyak, akhirnya ya, penawarannya sedikit. Kemudian jumlah produsen, kalau yang jual banyak biasanya produksi sedikit, karena apa? Persaingan, ya. Tapi kalau jumlah produsennya sedikit, biasanya produksinya lebih banyak, ya. Atau misalnya di sini banyak produsen juga, oh di sini itu dari harga. Tapi misalnya kalau di sini penjelasannya beda ya. Jika jumlah produsen makin banyak, tentu menyebabkan kenaikan penawaran. Semakin sedikit jumlah produsen yang ada dalam suatu industri, maka penawaran menurun. Oh ya, ini kalau dari sisi produsen, ya jelas lah. Kalau produsennya banyak, penawarannya banyak. Tapi kalau jumlah produsennya sedikit, penawarannya sedikit. Kemudian pajak dan subsidi, ya. Paham kan pajak? Paham kan subsidi? Subsidi lagi ngetren nih akhir-akhir ini. Subsidi BBM, ya. Subsidi BBM apa sih? BlackBerry. Apa? Subsidi BBM apa? Bensin. Oh. BBM singkatan apa? Bahan bakar minyak. Oh. Oke. Ya, BBM ya begitulah, bukan BlackBerry Messenger ya, bahan bakar minyak. Oke. Jadi misalnya sekarang pajak. Kalau pajak dia akan harganya jadi mahal atau tambah murah? Kalau pajak harga jadi mahal ya. Kalau subsidi harga jadi murah. Oke. Nah, kira-kira kalian bisa tahu kan secara logik ya. Kalau mahal berarti produksinya jadi, harga jual jadi mahal. Kalau harga jual mahal biasanya penawaran gimana? Turun ya, karena produksinya mahal. Kita bukan harga jualnya yang mahal ya, produksinya jadi mahal kan. Produksi mahal dia turun. Kalau subsidi sebaliknya. Wah, ini disubsidi nih, ya. Belum jualan aja udah untung kan kalau subsidi, gitu ya. Kalau subsidi kan belum jualan aja udah untung. Ya. Ya, istilahnya belum kenal aja udah suka gitu ya. Nah, subsidi itu kan belum jualan aja udah untung gitu ya. Ya. Betul ya? Ya kan, sebagai misalnya harga barang, misalnya harga produksi 5.000 gitu kan, disubsidi gitu kan, dia harusnya jual 6.000 ya. Nah yang 2.000 nya udah dibayar sama pemerintah tuh ya,
dia disuruh jual 4.000 karena 2.000-nya dikasih pemerintah, ya kan? Jadi untungnya udah dibayarin sama pemerintah, gitu ya. Gitu ya, itu subsidi ya. Paham ya? Oke, berikutnya perubahan penawaran dan jumlah yang ditawarkan. Jadi perubahan dari sisi produsen sebetulnya analog sama dengan perubahan dari sisi konsumen, ya. Saya akan jelaskan gini. Gambar di gambar 26 ya. Ini gambar 26. Ya. Saya tadinya mau capture gambar seperti tadi, tapi apa daya gambarnya itu kurang, tadi nggak di loading, nggak muncul itunya ya. Modul 2-nya nggak apa-apa lah saya gambar ya walaupun jelek. Jadi kita punya kurva misalnya 300. Ini 300 ya. Sorry ya kalau jelek. Anggap aja 300. Ini 600. Ini 900. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kemudian ini gambar S2, ini S0 ya. S0 maksudnya supply 0 ya, penawaran 0 dan penawaran 1. Ya, anggap aja lah. Pertama jadi perubahan itu faktornya kan banyak, ada yang karena harga, ada yang bukan harga, ya. Kalau perubahannya karena harga, dia akan bergerak sejalan dengan grafiknya, ya. Misalnya dari A, ya, pertama A, ya. Kemudian harga naik, akhirnya dia pindah ke B, ya. Kemudian harga naik lagi, misalnya C, dia pindah ke C, ya. Kemudian ada perubahan misalnya salah satu pabrik tutup misalnya ya. Salah satu pabrik tutup. Ya. Salah satu pabrik tutup, akhirnya penawaran menurun. Penawaran menurun, permintaan tetap, akhirnya menyebabkan misalnya harga meningkat. Dia pindah ke sini. Ya, ke kurva ini. Ya. Juga berikutnya misalnya karena beberapa produk tersebut sudah tidak laku, akhirnya dia turun, misalnya nggak laku lagi, dia turun sini, ya. Jadi ini kurva yang istilahnya paralel ya. Tapi ya kalau faktornya bukan harga, biasa dia akan bergerak berpindah kurva. Tapi kalau penawarannya perubahan harga, dia akan sepanjang garis supply ya. Paham ya? Oke, penentuan harga dan kuantitas keseimbangan. Harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Terus secara teknis ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar. Ini kita punya, saya tuh selalu lupa kalau ada sekarang lebih bagus gambar saya ya. Kurva demand biasanya begini ya, demand ya. Coba saya mau pakai warna gimana sih caranya?
Ya. Ini kurva demand. Ini supply, ya. Keseimbangan itu adalah titik temu antara demand dan supply, ya. Saya ada ini nggak gambarnya, ya. Seperti di tabel 25, gampang ya. Kalau harganya 5.000, kuantitas total yang diminta per minggu 150, sementara ditawarkan 900. Ya. Misalnya harga ini 900. Kemudian 600, 300. Ya. Di sini harga 3, 4, 5, 2, 1. Anggap aja gitu ya, 1, 2. Pada saat harga per kilo 5.000, kuantitas orang akhirnya turun. Orang nggak mau minta. Misalnya harga 5.000 ya. Ya. Harga 5.000 yang jualan cuma 150. Ya. Yang beli 150. Oke, berarti dia segini. Tetapi yang dijual 900 barangnya. Ya. Segini, ya kan? Berarti dari sini ke sini ada apa? Ada kelebihan supply. Ya. Kalau kelebihan supply berarti apa? Harga turun. Harga turun sampai seimbang. Sekarang yang misalnya harga 1.000. Harga 1.000 yang minta berapa? Harga 1.000 yang minta 900. Kemudian harga ya 1.200 di sini ya. Tapi yang produsennya males, cuma 150. Akhirnya apa? Di sini kekurangan. Kalau kekurangan apa? Harga naik. Karena yang jualan bisa bilang, "Wah, yang minta banyak nih, harganya dinaikin." Harga dinaikin sampai satu titik keseimbangan di sini, ya. Itu mekanisme pasar ya. Jadi permintaan dan penawaran secara tekniknya dia akan bertemu di satu titik yang disebut dengan harga keseimbangan atau disebut titik equilibrium. Ya, equilibrium. Equilibrium. Oke. Sekarang mekanisme pasar. Mekanisme pasar menunjukkan bahwa harga pasar serta kuantitas keseimbangan ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Ya. Ini skema 21. Saya tadi mau ya. Kita lihat ya. Nah, ini kalian lihat ya, kalau efeknya plus ya. Berarti apa? Hubungannya positif. Kalau negatif minus, hubungannya negatif. Jadi lihat di gambar 21 ya. Di gambar 21, kalau misalnya banyaknya pembeli, maka sama penawar permintaan hubungannya positif. Harga barang substitusi tinggi, maka permintaan positif. Tapi begitu harga misalnya biaya produksi hubungannya dengan biaya penawaran pasti akan negatif, ya. Karena apa? Makin tinggi biaya produksi, penawarannya makin turun. Maksudnya seperti itu ya. Kalian pelajari ya, skema 2.1 ya. Kalau saya jelasin satu-satu agak cukup lama juga. Berikutnya ini tidak susah, skema 2.1 itu tidak susah ya. Kalian tinggal baca aja mana plus, mana negatif, mana yang plus, mana negatif. Kemudian kita pakai logik aja. Ya. Kalau harga naik, maka penawarannya meningkat, berarti hubungannya positif. Betul kan? Ya. Oke, lanjut berikutnya efek perubahan ini kayaknya kepotong deh di sini. Karena di punya saya
Karena banyak PowerPoint-nya kepotong deh, karena aslinya nggak begini ya. Pada saat di-convert kepotong. Mungkin saya akan coba jadi ini efek perubahan, permintaan, dan penawaran. Perubahan, permintaan, dan penawaran. Oke? Simple ya? Jadi kita punya gambar. Ini gambar 2.8. Ya. Kita lihat gambar 2.8a, ya. 2.8a. Set. Ya. Kemudian kita punya supply. Ya. Sekarang kita lihat efek penurunan permintaan, ya. Jadi kalau ini kurva permintaannya tetap, demand-nya tetap, ya. Sekarang supply-nya yang menurun. Oh, sebentar. Ini permintaan turun, tadinya permintaan di sini, kemudian permintaan di sini, ya. Sehingga apa? Kurva ini supply-nya kurva supply-nya ini kan sebetulnya paralel ya, sama ya. Dia akan bergeser ke sebelah kanan. Karena apa? Karena permintaan menurun, harga keseimbangannya menurun. Ya. Jadi kalau permintaan naik sementara penawaran konstan, maka harga dan kuantitas keseimbangan akan naik. Tapi jika permintaan turun, sementara penawaran konstan, maka harga dan kuantitas keseimbangan pasar akan turun. Ya, masuk akal ya. Sekarang misalnya di pasar misalnya. Suplainya tetap, produsennya tetap, ya. Jadi yang produsen jeruk misalnya tetap 100 kilo, ya. Produsen jeruk tetap 100 kilo, tetapi di pasar itu misalnya di satu pasar, ya, orang-orang yang biasa beli jeruk pada pindah. Misalnya, akhirnya permintaan akan jeruk menurun, ya, otomatis, ya, supply-nya ini harus bergeser ke kanan, ya, mengikuti kurva permintaan. Akhirnya apa? Harga keseimbangannya menurun, ya.
Berikut juga kalau sebaliknya, ya. Kalau ya, jadi orang pemakan jeruk ini dipindah misalnya dari misalnya pindah dari Yonghe ya, pindah dari Yonghe ke mana? Ketaan gitu ya, Ketaan ya. Oke ya. Jadi demandnya tiba-tiba menaik dari demand segini yang biasanya beli 10 kilo karena pemakan jeruk itu pada pindah jadi 20 kilo. Akhirnya apa? Kurvanya dari S1 dia bergerak, suppliernya kan tetap ya, tetap 100 kilo, tapi permintaannya meningkat. Akhirnya jadi pindah ke sini misalnya ya. Wajar ya? Masuk akal ya? Ini 2.8 B. Kemudian berikutnya adalah efek. Kalau efek penawaran juga sama juga grafiknya ya. Akibat efek penawaran sama juga grafiknya. Tapi kita tinggal melihat dari sisi penawaran ya. Itu 29A dan 29B ya. Nah, kemudian ini saya agak ngebut karena waktunya memang kurang banyak ya. Hanya terbatas. Sekarang permintaan dan penawaran sebagai alat analisis ya. Alat analisis permintaan dan penawaran itu bisa digunakan untuk menganalisis pasar lain selain pasar barang ya. Jadi kita dengan menggunakan gambar-gambar seperti ini sebetulnya sama saja. Selain pasar barang, kita juga bisa menganalisis pasar jasa misalnya ya, atau pasar yang lain, tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau gaji tinggi biasanya orang akan pindah ke satu industri. Tapi kalau gaji rendah orang akan pindah ke, misalnya kalian ya, di Indonesia gajinya kecil, kalian nggak mau kerja di Indonesia, pindah ke Taiwan. Ya. Ya. Kita bisa menggunakan seperti itu, supply demand. Ya. Sama. Ya. Kalau permintaannya menaik, supply-nya tetap, dia akan ke sini naik, ya. Kalau permintaannya tetap, supply-nya naik, dia akan pindah ke sini, akhirnya turun keseimbangannya, gitu ya, seperti itu. Model analisis juga dapat digunakan untuk menganalisis efek kebijakan harga oleh pemerintah atas satu atau beberapa barang. Jadi pemerintah juga bisa melihat dengan gambar-gambar grafik seperti ini. Dia tinggal melihat, kalau dia misalnya taruh harga BBM misalnya di 7.500 misalnya, sekarang harga BBM berapa sih? Segitu ya. Kemudian dia naikin harga 10.000 ya, sementara supply-nya tetap ya. Supply tetap, maka apa? Permintaan menurun mestinya. Ya, karena dia naik, kuantitinya akan menurun di sini. Ya. Oke. Dan juga bisa menganalisis pengaruh pengenaan pajak terhadap permintaan dan penawaran. Nanti kita akan belajar lebih detail. Ya. Jadi kalau dikasih pajak berarti harganya naik, ya. Kalau dikasih subsidi harganya turun. Permintaannya seperti apa, ya? Oke, keseimbangannya akan terjadi seperti apa, ya?
Itu nanti kita akan pelajari di modul selanjutnya. Tetapi kita sekarang sekedar tahu aja bahwa kurva-kurva ini bukan sekedar gambar-gambar kurva sembarangan, tapi kita bisa menganalisis, kita bisa mengerti, ya. Kalau cuma dibayang-bayang pakai logik kan kadang-kadang kita suka salah. Tapi kalau kita gambar kita bisa tahu. Ya. Sampai sini paham ya? Paham nggak paham? Ya dipaham-pahamin dulu ya. Oke. Saya agak bingung juga ini. Ini kayaknya pada saat di convert kayaknya ada masalah deh di PowerPoint saya. Perasaan saya nggak bikinnya nggak begini ya. Ya. Oke, kita lanjut ke modul 2. Kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Hukum permintaan kita lihat harga dan jumlah yang diminta berbanding terbalik. Ya. Sementara hukum penjualan harga dan jumlah yang diminta berbanding lurus. Ya. Makin tinggi harga, makin banyak supplier. Tapi makin permintaan, makin tinggi harga, yang diminta makin sedikit. Ya, kalau sekarang respon kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga disebut elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jadi respon. Ya. Ada barang-barang yang bentar ya. Jadi elastisitas itu ya definisikan sebagai persentase perubahan ya. Maksudnya delta perubahan kuantitas ya dalam persen ya dibagi perubahan harga juga dalam persen. Ya. Nah, sekarang maka elastisitas sama dengan delta Q dibagi Q dibagi delta P dibagi P. Ya, akhirnya apa? Kalau dibagi kan berarti salah satu naik ya. Ini naik ke atas, ini turun ya. Ini turun bawah ya. Berarti apa? Delta Q per delta P dikali P bagi Q. Ya. Simbol segitiga ini kita sebut sebagai delta. Delta ini adalah perubahan ya. Ya. Dari kata bahasa Inggris difference. Ya, difference jadi D. D dalam bahasa Yunani delta. Ya, jadi delta itu segitiga, ya. Oke? Jadi definisikan sebagai perubahan kuantitas yang diminta dibagi
kuantitas yang mula-mula diminta, ya, dikali perubahan harga dibagi harga semula, ya. Di modul salah ya, seharusnya terbalik ini, ya. Harusnya harga semula, perubahan kuantitas dibagi kuantitas yang mula-mula diminta, ya, dikali harga semula dibagi perubahan harga. Jadi ini modul ED ini, ya, ED yang di halaman 231 ini salah ya. Dia benar kalau misalnya di tengah-tengah ada tanda titik 2, ya. Oke, silahkan dilihat ya revisinya ya. Modul ini memang banyak kesalahan. Saya berapa kali menemukan kesalahan di modul ini. Saya lupa tandain, saya tandain. Aduh ya Allah. Kita lanjut dulu aja ya. Nanti diulangnya nanti kan ada rekaman di YouTube ya. Kalian coba lihat ya, di rekaman di YouTube ya. Kita lanjut dulu. Kemudian kita masuk ke elastisitas permintaan komoditi ya. Di sini sama sebelumnya, ada penjelasan yang lain-lain ya, seperti ini. Rumusnya. Kemudian di sini ada dua konsep permintaan. Ada permintaan elastis sempurna dan permintaan tidak elastis sempurna. Ya. Dalam dunia ya. Kok jadi begini? Oke. Jadi misalnya harga barang misalnya P0, kita lihat rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q ya. Sekarang kalau dia dibagi 0, kalau perubahan harga barang ya, ya menyebabkan ya permintaan berubah menjadi 0, kira-kira seperti apa gambarnya? Ada elastis sempurna dan inelastis sempurna. Ya. Ini inelastis. Ya. Berarti apa? Mendatar, betul. Ya. Jadi begitu dia berubah aja sedikit, gak ada yang beli. Ya. Oke? Paham ya? Tapi kalau misalnya
perubahan. Berapapun perubahan harga barang, permintaannya sama. Dia seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah elastis sempurna. Elastis sempurna. Ini inelastis. Ya. Jadi di dunia biasanya nggak ada barang-barang yang seperti ini. Tapi ada mendekati. Contohnya apa? Biasanya barang-barang harga komoditi, harga barang-barang apa ya? Barang-barang bahan-bahan pokok biasanya mendekati elastis sempurna. Ya. Seperti beras, ya, gula biasa mendekati elastis sempurna. Sementara barang-barang mewah biasanya inelastis. Ya, karena yang beli orangnya itu-itu aja. Mau harga 1 miliar kek, misalnya mobil yang orang yang bisa beli harga 1 miliar kan orangnya sedikit ya. Betul nggak? Harganya naik 2 miliar. Ya yang beli orangnya itu aja gitu kan. Kita tetap nggak bisa beli. Ya, saya tetap nggak bisa beli. Kalaupun punya duit kayaknya saya nggak bakal beli juga. Ya, misalnya Lamborghini atau apa gitu, Ferrari gitu ya, nggak akan beli juga. Ya, karena udah ketuaan nggak berani ngebut ya. Paham ya? Ini biasanya barang mewah ya. Sementara ini barang pokok. Kemudian ada yang disebut dengan ini elastis sempurna. Elastisitas titik dan elastisitas busur. Ya. Jadi elastisitas yang dihitung pada titik tertentu, sementara elastisitas busur adalah elastisitas yang dihitung antara dua titik. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara elastisitas, ya, di gambar 213, ya. Gambar 2.13, ya. Itu kita punya elastisitas, ya. Ada titik, nah misalnya elastisitas di titik C, ya, di situ adalah elastisitas titik, ya. Tetapi kalau misalnya dia bergerak ke sini, ya, elastisitas C ke B, ya, dengan elastisitas dari B ke C, kira-kira sama atau tidak? Sama nggak? Beda ya? Ya. Nah, itu disebut elastisitas busur. Elastisitas yang dihitung antara dua titik. Kalian bisa lihat di 2, 3, 3. Oke? Paham ya? Ada hitungannya, dicoba aja. Nanti kerjain tes formatifnya bisa kelihatan. Kemudian berikutnya ada elastisitas titik uji dan pendapatan total, ya. Ada kurva pendapatan total, ya. Ya. Freestyle aja ya.
TR. Ini pendapatan total, total revenue ya. TR ini total revenue ya. Dan sekarang kita hubungkan dengan kurva permintaan, garis lurus, dan elastisitas ya. Oke. Kemudian kita bicara B, C, D. Ya, ini elastisitas 1, ini pasti ED lebih besar pada 1, dan ini ED lebih besar pada kecil sama 1. Ini ED sama dengan 1. Ini gambar 214A dan 214B. Nah, sekarang pada gambar 214A kelihatan bahwa pada harga di atas P0 ya, pada harga di atas P0 kuantitas lebih kecil dari Q0, maka elastisitasnya lebih besar daripada 1 ya. Kenapa? Karena delta di ini secara logik misalnya ya, tanpa perlu kita hitung misalnya ya. Tanpa perlu kita hitung. Pada saat di daerah di sini, misalnya kita pakai logika aja ya. Daerah di sini ya, harganya mahal atau murah? Harga mahal atau murah? Mahal ya, karena P-nya lebih tinggi dari P0. Harga mahal ya. Kalau harga mahal ya, maka kecenderungannya yang beli orangnya tertentu kan, sedikit ya. Ya kan? Perubahannya apa? Misalnya harga dari misalnya Petramax lah. Ya, Petramax kan harganya 10.000 berapa? 11.000 ya. Naik jadi 20.000, 15.000 misalnya ya. Yang pembeli adalah harusnya orang-orang bermobil mewah kan. Akhirnya apa? Walaupun dia naiknya banyak, perubahannya sedikit. Ya. Dia mendekati seperti kurva yang gini. Ya. Inelastis ya. Mendekati seperti ini. Ya, karena makin tegak, makin curam. Tetapi kalau di bawah ini harga murah. Ya. Kalau harga murah, maka demand-nya pasti akan meningkat cepat. Ya. Perubahan harga sedikit, yang beli banyak. Ya kan? Betul ya? Jadi kita nggak perlu menghitung, kita sudah tahu bahwa di daerah sini pasti ED-nya lebih besar daripada
lebih kecil dari 1. Jadi ini elastis. Karena pada di sini, pada titik tengah, ya kan, elastisitas sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kurva pendapat total ini kayaknya gambarnya, aduh, ini gambar 214 dicek lagi ya. Kayaknya ini salah juga ini sih ini penjelasannya. Coba baca penjelasan 214A ya. Ntar dulu, masa aduh. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya harga barang naik. Kita lihat dari kurva total revenue. Ya. Pada saat ED. Jadi pertama slope-nya kan begini. Ya. Makin lama, makin landai, akhirnya pada satu titik puncak mendatar, ya. Jadi pada saat ED sama dengan 1, ya, revenue-nya paling banyak, ya. Pada saat harga naik, ya, ya. Untuk permintaan elastis, ED lebih besar daripada 1 bila harga turun maka TR naik. Dan bila harga naik maka TR turun. Hal ini terjadi pada kuantitas antara 0 sampai dengan Q0. Coba kita lihat 0, Q0. Bentar ya. Kita lihat dari tabel 2.6. Tabel 2.6. Ya. Pada saat harga 5.000, ya. Ya. Pada saat harga 5.000, kuantitas yang diminta 2. Harga 4.000 yang diminta 4. Ya. Harga 3.000 yang diminta 10. Ya. Kita lihat perubahannya. Ini delta Q sama dengan berapa? Sini 4. Ini 1. Ini 6. Ini 1. Ya. Sekarang kalau kita pakai rumus, kita hitung aja. Perubahan kuantitas adalah di sini misalnya 4. Ya. Perubahan kuantitasnya pertama 2 yang dihitung di sini dibagi jumlah kuantitas. Bagi 4 berarti setengah dikali perubahan harga. Perubahan harga berapa? Entar loh. Jumlah kuantitas bagi 2 berarti 4 tambah 2 bagi 2 berarti 3. 2/3 dikali perubahan harga adalah
5 sama menjadi 4 minus 1 ya, dibagi 5 tambah 4 bagi 2 berarti apa? 9 per 2 ya. Saya ketik di sini aja lah, susah. 2 dibagi 3 dikali min 1 dibagi 4 plus 5 bagi 2 ya, sama dengan berapa? 2 bagi 3 dikali min 2 bagi 9 sama dengan min 4 dibagi coba kita lihat. Saya nggak ngerti ini ngitungnya gimana ini, dari yang ini kok ngaco ya. Ya, di ini memang banyak yang salah. Saya nyatet berapa kali di sini memang banyak yang salah. Coba saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Tabel 26 ya. Tabel 26. Ya, kita lihat dari titik A ke B ya, harga persatuannya berapa? Dari 5.000, anggaplah 5 ya, 5 perubahan harga berapa? 5 dikurangi 4 sama dengan 1, betul kan? Jumlah harga berapa? Sama dengan berapa? 5 ditambah 4 ya, sama dengan 9 ya, dibagi 2. Oke, dapat ya. Nah, sekarang perubahan kuantitas berapa? Dua min 4 sama dengan min 2 ya. Perubahan jumlah kuantitas bagi 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke ya, dapat kan? Nah, sekarang masukin rumusnya. Perubahan kuantitas berapa? 2 minus 2 dibagi 3 dikali, oh dibagi ya, dibagi ya, sorry, dibagi min 1 dibagi 9. Nah, perubahan harga berapa? 1 ya. Nah, perubahan harga berapa? 1 ya. 1 ya. Dibagi
9 bagi 2. Betul ya? Berarti ini sama dengan min 2 dibagi 3 dibagi 2 bagi 9 ya, sama dengan 9 naik ke atas kali 2 dibagi 3 kali 2 sama dengan 3 ya. Ini minus ya, sama dengan minus 3 ya. Ya berarti benar ya, berarti benar minus 3 karena tandanya nggak dipakai karena dia turun. Ya, berarti benar, tabel 26 ini benar ya. Jadi sorry, berarti saya salah ya. Berarti kalau misalnya A ke B ya, ke C, kalau deltanya lebih besar daripada, lebih tinggi dari P0, maka elastisitasnya lebih besar daripada 1 koefisiennya ya. Kalau koefisien lebih daripada 1, maka dia disebut elastis ya. Sementara kalau misalnya koefisien lebih kecil daripada 1, di atas, di bawah P0, maka dia barangnya inelastis ya. Jadi kalau dia dari titik A ke B ya, maka berdasarkan uji pendapatan total, maka dia akan naik pendapatan totalnya dan dia elastis. Akhirnya makin tinggi, rendah ya, kemudian satu titik dia akan turun ya. Setelah melewati Q0, dia akan turun ya, dan menjadi tidak elastisnya jadi tidak elastis ya. Oke. Ini di tabel 2.6 ya. Itu ada salah, yang D salah ya, bukan 298 ya, bukan 298 tetapi jadi harusnya 28 ya. Paham ya di situ ya? Tabel 2.6 untuk yang titik D. Titik D. Halo? Halo? Paham ya? Kalau nggak ada Pak, kalau misalnya masih kurang paham nanti bisa tanya saya. Ya. Berikutnya, faktor-faktor yang menentukan ini PowerPoint saya jadi ngaco nih ya di sini, aduh. Harusnya ada tulisan faktor-faktor di atas, nanti saya kasih PowerPoint yang asli. Ya. Faktor-faktor menentukan elastisitas permintaan. Pertama adalah substitubilitas. Kemudian proporsi pendapatan dibelanjakan pada barang tersebut, jenis barang dan lamanya periode waktu. Jadi kalau makin banyak barang pengganti, maka makin besar elastisitas permintaan. Kenapa? Ya. Elastisitas permintaan berarti apa? Makin kurvanya itu makin landai kan? Ya.
sorry. Kurvanya makin landai ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya perubahan harga sedikit aja, ya, ini Q, ini P, ya, perubahan harga sedikit aja, ini penawaran ya, ini lihat penawaran, perubahan harga sedikit aja, ya, maka kuantitasnya akan meningkat banyak. Jadi misalnya harga gula, ya, harga gula naik dari misalnya 1000 menjadi 1100, ya. Itu kuantitas yang ditawarkan langsung meningkat banyak, ya, walaupun cuma dari 1000 ke 1100. Jadi makin dekat landai, ya. Itu tetapi kalau makin sedikit barang substitubilitas, biasanya makin sedikit, ya. Biasanya makin tidak elastis, ya, makin ke arah agak tegak, ya, karena nggak ada barang pengganti, orang harus beli, ya. Mau harganya naik, misalnya nggak ada barang pengganti, misalnya gula yang jual cuma di satu tempat, yang penjual itu cuma 1 orang, 2 orang, ya, dan tidak, dia hanya, jadi mau gulanya harga berapapun orang akan tetap beli, misalnya, ya. Kemudian proporsi pendapatan dibelanjakan pada barang tersebut, ya. Contohnya apa? Pembelian garam atau gula mungkin nggak sebagai buat rata-rata orang kebanyakan itu tidak signifikan. Harga gula berapa di sini? Ya, 40 NT. Ya. Rata-rata gaji kalian mungkin 15.000, 20.000, ya. Di sini, ya. Mohon maaf. Jadi kalau kalian hanya beli gula 40 NT atau 100 NT, 100 NT kayaknya udah kebanyakan. Proporsinya kecil sekali kan? Ya. Maka barang tersebut semakin inelastis, ya. Karena apa? Karena proporsinya sedikit, ya. Tetapi kalau misalnya, ya, mau harganya naik berapapun, proporsinya cuma sedikit, ya. Mau harga dari 100 naik 200, kuantitas yang dibeli tetap segitu-segitu aja. Tetapi kalau ya, kalau misalnya cicilan rumah gitu, ya. Cicilan rumah biasanya kan proporsinya gede tuh, bisa rata-rata 30-40%. Cicilannya menaik aja, ya. Maka orang yang beli rumah makin dikit, jauh bedanya. Makin elastis, ya. Jadi proporsi makin besar, ya. Proporsi makin besar, maka dia makin elastis. Tapi proporsi makin kecil makin inelastis. Kedua, jenis barang, ya. Saya tadi udah jelaskan kalau jenis barang mewah, ya. Kalau barang mewah, ya mungkin elastis, ya, karena nggak penting-penting amat. Tapi konsumen sehari-hari inelastis. Kenapa? Karena barang-barang yang kita makan, misalnya beras, ya, beras biasanya harus segitu-segitu aja, ya, konsumsinya, ya. Kemudian ada lamanya periode waktu, ya. Semakin panjang periode waktu, maka semakin elastis kurva permintaan, ya. Tetapi kalau periode waktu misalnya
semakin sedikit, misalnya seperti bensin, maka koefisien elastisisnya lebih rendah atau kurang elastis dibandingkan dengan elastisitas permintaan jangka panjang. Karena kenapa? Karena pada saat jangka panjang, ya, pola konsumsi itu sudah terbentuk waktu cukup lama, jadi dia tidak mudah untuk berubah. Ya, paham di situ ya? Oke, berikutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini kita bisa lihat ada jangka pendek, jangka sangat pendek, dan jangka panjang. Ya, pada jangka sangat pendek ini perusahaan ini, produsen tidak bisa memproduksi barang dalam waktu sangat cepat, ya, sehingga apa? Dia tidak bisa menyesuaikan, kan? Jadi misalnya ada perubahan permintaan, dia tidak bisa berubah dengan cepat. Kenapa? Ya, karena dia tidak. Jadi misalnya permintaan ada demand 1, demand 2. Mau dia naik atau dia turun, ya, kurva kuantitasnya yang bisa dia supply segini. Misalnya waktu kenaikan permintaan itu hanya dalam waktu 5 hari, ya. Sementara jeruk untuk berproduksi butuh 3 bulan, ya, karena jangka pendek, ya. Akhirnya ya dia tetap inelastis, ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Tidak ada terjadi perubahan kuantitas, ya. Jadi delta Q-nya sama dengan 0, ya. Paham, ya? Delta Q sama dengan 0 kalau jangka sangat pendek. Kalau jangka pendek, dia bisa menyesuaikan sedikit. Ya. Nah, di sini dia kurva penawarannya menjadi lebih elastis, ya, karena delta Q-nya sudah, ya, bisa lebih besar daripada 0, bisa lebih kecil daripada 0, dia bisa menyesuaikan, ya. Jadi ini gambar 2.16, ya. Jadi pada periode jangka pendek, kapasitas produksi perusahaan-perusahaan sudah tertentu dan tidak dapat diubah. Tetapi dia bisa melakukan teknologi yang lebih baru misalnya. Jadi misalnya penggunaan lebih intensif, ya. Penggunaan pupuk lebih intensif, atau dia pakai teknologi baru sehingga produksinya bisa dia sesuaikan. Tetapi karena dia ada batasan luas tanah, maka produksinya juga tidak bisa disesuaikan terlalu banyak, ya. Jadi, ya, kurvanya akan seperti gambar 2.16a, ya. Oke, paham, ya? Jadi kalau ada demandnya naik, dia akan menyesuaikan sedikit, ya. Kalau demand turun, dia akan menyesuaikan juga sedikit. Kemudian untuk jangka panjang, kalau untuk jangka panjang ini perusahaan sudah punya cukup waktu, ya. Ya. Bahkan dia juga bisa istilahnya kalau dia mau keluar dari industri pun dia bisa. Jadi istilahnya
Kalau jangkanya sangat panjang, dia bisa tanahnya misalnya produksi jeruk ya, tanahnya bisa dia luaskan, teknologi yang baru bisa dia beli. Juga kalau misalnya rugi, dia bisa keluar dari industri. Kalau misalnya untung, dia masuk ke industri tersebut. Nah, akhirnya koefisien elastisitas penawarannya akan koefisien elastisitas penawaran ini akan terpengaruh oleh dua hal. Ntar saya catat nggak? Ya. Yang pertama adalah derajat penggantian faktor produksi, ya. Substitusi faktor produksi. Semakin tinggi derajat penggantian ini, maka semakin tinggi elastisitas penawaran produk. Ya. Karena kemampuan substitusi menginginkan perpindahannya faktor produksi dari penggunaan yang satu ke penggunaan lain. Ini logikanya sama seperti substitusi barang. Kedua, tingkat perkembangan teknologi, ya. Makin tinggi perubahan teknologi, maka semakin elastis, ya. Kenapa? Karena produksinya makin efisien, ya. Yang disuplai harganya, kuantitinya bisa diproduksi lebih banyak, ya. Oke, berikutnya hubungan elastisitas dengan variabel-variabel lain, ya. Konsep elastisitas menunjukkan seberapa jauh respon suatu variabel terhadap perubahan satu atau beberapa variabel lain yang mempengaruhi, ya. Jadi kita lihat di skema 2.2. Ini elastisitas merupakan fungsi dari variabel-variabel, ya. Variabel 1 A ini misalnya variabel A1, ini indeks ya, I sama dengan 1 sampai 0, biasa 1 sampai N, 1, 2 sampai N, ya. Jadi elastisitas ini bisa kita lihat kalau dari sisi permintaan, sisi pasar permintaan, maka ada di skema 2.2 ada perhitungan titik dan busur. Variabel-variabel yang langsung mempengaruhi adalah harga, selera, pendapatan, banyaknya pembeli, harga barang lain, ekspektasi harga, dan pendapatan. Kemudian kalau penawaran, kita lihat dari sisi supply-nya. Berarti apa? Harga, biaya produksi, harga barang lain, banyaknya penjual, dan ekspektasi harga. Ya, itu langsung mempengaruhi. Karena apa? Ini berkenaan dengan kemampuan produksi si supplier atau produsen. Sementara kalau yang permintaan, harga, selera, pendapatan, banyaknya pembeli, harga barang lain, itu langsung mempengaruhi permintaan si konsumen. Sementara variabel-variabel yang tak langsung mempengaruhi dari sisi penawaran adalah teknik produksi, harga input, pajak, dan subsidi, ya. Sekarang ini modul cukup banyak ya. Nah, saya cukup jadi kalian harus hati-hati dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini cukup apa namanya, belajarnya cukup banyak dan banyak grafik yang membingungkan. Penjelasannya juga bahasanya tidak baik, rumit. Sebetulnya sederhana, tapi bahasa di modul ini tidak bagus ya. Berapa kali saya sudah tekankan sama mahasiswa, coba dikerjakan formatif ya. Harus dikerjakan formatif karena apa? Karena bisa kita lebih paham ya. Ini sekarang kasus 218 ya, 218.
Misalnya pemerintah menetapkan harga, ini harga keseimbangan ini misalnya 4.000. Kemudian pemerintah menetapkan harga 3.500. Ya. Ini price, ini demand. Berarti supplier cuma segini. Ya. Berarti ada apa? Ada kekurangan. Ya. Ya. Kalau ada kekurangan segini, apa yang dilakukan pemerintah biasanya? Pemerintah biasanya memberikan harga bisa dengan dua cara. Pertama, dia mengimpor ya barang misalnya, atau dia mensubsidi 500 ya. Sehingga di petani tetap mendapatkan 4.000, sehingga tetap keseimbangannya di sini. Ya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, misalnya pemerintah menetapkan harga minimum. Ya. Ya. Keseimbangannya misalnya di 3.500. Tapi pemerintah menetapkan harga minimum di 4.000. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi permintaan berkurang. Yang terjadi adalah oversupply. Ya, kekurangan di sini. Nah, kalau udah oversupply seperti ini, apa yang dilakukan? Biasanya barang membusuk, barang bisa dibuang, atau akhirnya orang juga mungkin tidak mau bekerja ya karena barangnya membusuk ya. Dan sebagainya ya. Baca di halaman 247. Ya, hubungannya dengan upah tenaga kerja. Kemudian sekarang efek pengenaan pajak, gambar 220. Ya. Sorry ya. Pengenaan pajak. Ayo. Misalnya, pertama kali keseimbangan di sini, ya, pemerintah tidak ingin orang ini, misalnya rokok ya, rokok pajaknya dinaikin banyak, ya, jadi harganya misalnya 4.000, dinaikin menjadi 5.000. Apa yang terjadi? Demandnya akan turun ya. Kuantiti yang dijual cuma segini ya.
Kemudian kalau demand segini, sebetulnya supply dengan kuantitas ini, sebetulnya harga yang pantas-pantasnya itu 3.000. Ya, pemerintah menaikkan harga misalnya 1.000, ya. Nah, berarti di sini ada selisih 2.000, ya. Ya. Pemerintah menaikkan harga 1.000, tapi realnya adalah 2.000, ya. Jadi apa? Perusahaan pada dasarnya adalah jadi realnya si perusahaan itu dia hanya membayar pajak 1.000. Karena apa? Dia sebetulnya untuk mencapai keseimbangan dia hanya perlu 1.000. Ya, jadi beban pajak si perusahaan sebetulnya hanya 1.000, walaupun dia dikenakan pajak 2.000. Ya. Oke. Kemudian kita lihat gambar 221 dan 221A dan 221B, ya. Di 221A kurva permintaan itu elastis sempurna, ya. Kalau permintaan sebesar elastis sempurna, ya, maka seluruh beban pajak ditanggung oleh si kita lihat kuantitasnya dari sini, ya. Kita lihat harganya harusnya turun segini misalnya. Nah, beban pajak yang segini ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. Kita lihat, ya. Kalau kurva permintaan elastis sempurna, ya. Tetapi kalau penawarannya elastis sempurna, penawaran, ya, kita lihat penawaran, maka beban pajaknya ditanggung oleh konsumen. Ya, kita lihat dia di atas, ya. Ditanggung oleh konsumen. Sementara gambar 22A, kalau kurva penawarannya inelastis sempurna, ya, dia lihat dia di atas, jadi dia beban pajaknya ditanggung oleh konsumen. Sementara pada gambar 2.2B, kurva permintaannya inelastis sempurna, sementara kurva penawarannya cukup elastis. Maka pengenaan pajak menggeser kurva penawaran ke atas dari S1 jadi S2, ya.
Jadi semua beban pajak ini ada terbagi antara konsumen dan produsen. Ya. Jadi semua beban pajak tidak dapat digeserkan kepada konsumen dan harus ditanggung oleh produsen. Berikutnya adalah ini waktunya ada lebih ya. Biasanya di dalam dunia nyata itu tidak ada yang analisis dan elastis sempurna. Ya. Nah, gambar 223 dan 223 ini kita melihat bahwa menganalisis bagaimana pengenaan pajak dan elastisitas permintaan. Jadi, kalau misalnya ya, pengenaan pajak, maka dia kurva penawarannya pasti akan bergeser ke atas ya, karena harga lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya permintaan, maka dia akan menggeser, permintaan akan menjadi lebih curam ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa di sini kalian bisa analisa bahwa pajak itu nanti sebagai bebannya akan ditanggung produsen atau konsumen. Agak sulit juga saya menjelaskan di sini ya, karena gambarnya cukup rumit. Tetapi sebetulnya pajak yang dikenakan pada produsen dan konsumen itu tidaklah penting. Yang penting apakah pajak tersebut dapat digeser atau tidak. Jadi kita akan tahu siapa yang akan membayar beban pajak. Ya. Seperti pada gambar 2.24. Oke. Kalian pahami dulu aja karena waktunya sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal tanyakan ke saya ya. Kemudian kita pelajari permintaan pasar dan individual. Ini sepertinya tidak terlalu susah. Kalian coba baca sendiri ya, yang ya. Karena waktunya sudah habis, jadi nanti kalau ada pertanyaan tanya ke saya pada saat TTM. Ya. Saya akan lengkapi PowerPoint-nya karena tadi gambar-gambarnya juga tidak bisa di capture. Saya akan lengkapi PowerPoint-nya ya. Nanti baru saya akan kasih ke kalian. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.